Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Bapak. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya pagi ini? Baik ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya tuh anak-anak Bapak tuh dirapikan duduknya ya. Nak Firna, tolong maju ke depan dan dibereskan mejanya, dirapikan. Nah, Fiska tolong dirapatin ini mejanya, Melta. Nah, sudah oke gitu kan. Nah, Bapak senang lihat anak-anak Bapak tuh rapi gitu kan, cantik gitu kan. Nah, bagus gitu. Nah, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persilahkan kepada anak Bapak, siapa ketua kelasnya? Fiska, silakan pimpin doa dulu, Nak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Nak Fiska sudah memimpin doanya untuk kita semua. Nah, semoga dengan doa itu insya Allah pembelajaran kita itu berjalan lancar dan hikmat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak sebelum mulai masuki pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak sebutin namanya bilang hadir ya. Ya, Firnawati. Masya Allah. I'm here ya, hadir artinya tuh. Nah, Bunga Valencia hadir. Kemarin kemana nggak hadir? Hadir. Bapak masuk. Kemarin rasanya nggak ada lihat si Bunga. Mana Bunga? Oh, udah di belakang. Melisa, Lailatul Badriyah, Melta Juniarti. Ya, ya silahkan. Ya, nggak apa-apa. Melta, oh, hadir. Fiska Fitriani, Masya Allah hadir ya. Siapa lagi nih? Farida. Oh gitu, siap. Oh baik, berarti hadir semua ya anak-anak Bapak semua, nggak ada yang libur dan nggak ada yang absen. Itu, oh iya lupa Bapak, Mas Ito hadir. Alhamdulillah di belakang beliau. Baik, alhamdulillah hadir semua anak-anak Bapak semua ya. Nah, baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin evaluasi terlebih dahulu pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, siapa yang di sini masih ingat pembelajaran kita itu tentang apa? Tentang tentang tayamum. Bapak mau tanya nih sama anak-anak Bapak, masih ingatkah apa itu disebut? Apa pengertian dari tayamum? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Nak Mel. Betul sekali. Apa Nak Firna? Nah, betul. Jadi, tayamum itu merupakan suatu ibadah sunnah yang dilakukan ketika tidak ada air, pengganti dari yang namanya wudhu. Nah, dalam kondisi apa saja kita bisa melakukan tayamum? Ya, Nak Fiska? Tidak ada air. Yang kedua, perjalanan jauh tidak menemukan air seperti kita di dalam misalnya Nak Firna pergi haji, pergi umroh gitu kan. Sudah masuk waktu sholat zuhur atau sholat asar misalnya gitu. Nggak ada air nih, air terbatas di pesawat. Nah, jadi boleh melakukan tayamum. Nah, untuk gimana? Ya. Sakit yang seperti apa itu yang tidak bisa kena air? Hmm. 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 Masya Allah, betul sekali Nak Firna. Kita kasih plus dulu ke Nak Firna. Masya Allah. Jadi anak-anak Bapak semua tuh udah mengulang dan memahami materi kita sebelumnya yaitu tentang
Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu adalah tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, Bapak mau tanya, Nana Bapak sudah pernahkah melaksanakan puasa? Puasa apa saja yang anak-anak Bapak lakukan? Ya, Nak Melta apa? Apa lagi? Masya Allah. Berarti anak-anak Bapak tuh udah melakukan puasa itu ya dari kecil gitu kan? Dari umur berapa? Udah dia 2 tahun, nggak mungkin ya, Nak Melta, nggak ada. Yang diajarkan itu biasanya oleh orang tua 6 tahun, mulai 7 tahun, mulai nggak ada yang 2 tahun. Itu puasa untuk sekedar belajar saja. Nah, boleh. Itu untuk melatih gitu kan? Nah, untuk melatih begitu. Tidak. Ya, oke? Oke. Oke, mohon tenang semuanya, kita lanjutkan materi kita ya. Nah, pokok pembahasan kita apa saja? Nah, yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua, itu tujuan pembelajarannya apa? Yang ketiga, itu adalah pengertian puasa. Yang keempat, dalil tentang puasa apa? Yang kelima, itu adalah macam-macam puasa. Yang keenam, nah, hikmah dari berpuasa itu apa? Ini Bapak sampaikan agar pembahasan kita itu tidak apa? Nah, itu dia tuh. Nah, betul sekali Nak Firna. Tidak melenceng kemana-mana. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Islam itu dikenal dengan ada 2 rukun. Rukun Islam dan rukun iman. Nah, rukun Islam itu yang pertama itu adalah syahadat. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Bagi yang mampu. Nah, kita selaku umat Islam sudah disampaikan oleh Rasulullah ada 5 rukun Islam. Salat, syahadat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kita akan berbicara tentang puasa. Puasa itu merupakan rukun iman yang ketiga yang Allah perintahkan, yang Rasulullah sampaikan. Nah, maka daripada itu, kita selaku umatnya harus mengikut Rasulullah dan perkataan Rasulullah. Nah, kita lanjut. Apakah puasa itu, Bapak mau tanya, apakah puasa itu hanya diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad saja? Masa-masa sebelum Nabi Muhammad apakah tidak ada puasa? Ada. Puasa seperti apa yang dilakukan oleh umat Nabi terdahulu? Ya, betul Nak Fiska. Puasa Nabi Daud, betul. Nah, kita lanjut ya. Paham anak-anak Bapak di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran itu siswa dapat memahami apa itu puasa. Yang kedua, siswa dan siswi dapat mengetahui dalil tentang puasa, dalil dalam Al-Quran. Yang ketiga, siswa dan siswi dapat mengetahui hikmah dari puasa itu apa. Nah, ketika kita melaksanakan sholat puasa, hikmahnya apa gitu? Baik dalam masyarakat, baik dalam diri kita sendiri, dan bagi iman dan mental kita. Nah, kita lanjut. Pengertian puasa. Puasa itu apa? Sebelum Bapak sampaikan pengertiannya. Ada yang tahu pengertian puasa apa? Ya, Nak Bunga, apa Nak Bunga? Menahan diri dari apa tuh Nak Bunga? Jangan seperti betul sekali. Betul apa yang dikatakan Nak Bunga tadi itu. Bahwa puasa itu merupakan proses menahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan makan dan minum. Nah, Nak Melisa kenapa nih? Ada apa? Nak Melisa? Hah?
Bapak masih jelasin, jangan keluar-keluar ya. Gimana? Oke, kita lanjut ya anak semua. Oke, nah jadi saum itu dapat diartikan dengan cara menahan, menahan ya, menahan nak Melisa. Nah, Melisa harus tahan, harus sabar gitu. Itu artian dari segi bahasa. Nah, dalam segi bahasa, bahasanya harus menahan. Menahan apa? Menahan dari hawa nafsu, menahan dari sakit hati juga, menahan dari amarah. Nah, kalau dalam artian apa? Istilahnya itu puasa adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan menahan diri dari makan dan mie. Dari kapan menahan makan dan minumnya? Nah, betul sekali, dari terbit fajar, yaitu waktu yang dikenal yaitu waktu sahur, sampai kepada waktu berbuka yang disebut dengan imsak. Itu sebelum ya waktu sahur. Waktu sahur kan ada imsaknya. Nah, jadi sama saja tuh. Nah, gitu. Sama saja. Nah, sampai menjelang atau sampai waktu berbuka. Waktu berbukanya kapan? Zohor, bukan? Maghrib kan? Nah, kalau yang berbukanya zohor itu apakah disebut dengan puasa? Puasa setengah hari. Tidak ada puasa setengah hari ya anak-anak semua. Puasa itu harus full dari pagi. Anak-anak semua mohon diam dulu ya, perhatikan Bapak di sini. Ya, perhatikan Bapak. Ya. Nah, kita lanjut. Paham anak-anak semua tentang pengertian dari puasa? Paham. Kita lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, itu adalah son-son Bapak tuh, musiknya gitu kan. Nah, dalil Quran tentang puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Betul sekali. Nah, Bapak mau bacakan dulu. Nanti ketika Bapak udah baca, Bapak ingin anak Bapak itu bantu membaca juga ya. Nah, dengarkan Bapak membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, Bapak ingin anak Bapak semua baca bareng-bareng ya sama Bapak. Dalam hitungan ketiga kita baca dari a'udzubillah ya. Nah, ayo mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, nah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang-orang yang beriman itu anak-anak semua? Kita semua yang beriman, umat Islam, orang Muslim yang beriman. Kita dihimbau, dipanggil, disorak gitu untuk apa? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kita diwajibkan untuk berpuasa.
Pada bulan apa? Pada bulan Roma. Nah, sekarang bulan apa anak-anak semua? Kita Rajab udah lewat. Sekarang kita masuk ke bulan yang namanya Setelah Sya'ban baru kita masuk ke bulan Nah, sebentar lagi nih kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Semoga kita sampai ya ke bulan Ramadan. Nah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, orang-orang sebelum kamu ini siapa? Ya tadi seperti Nabi Daud yang pernah melaksanakan puasa juga. Nah, begitu. Paham anak-anak semua? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita lanjut ya. Nah, puasa itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu puasa wajib. Nah, puasa wajib itu puasa yang dilakukan pada bulan bulan Ramadan. Nah, kalau perempuan nih, dia kan ada yang namanya siklus haid. Ketika bulan Ramadan tentu dia tidak boleh puasa. Nah, dia harus yang namanya mengkodok puasa. Itu wajib juga dibayar. Nah, begitu. Ya, anak-anak semua. Nah, terus puasa nazar. Nazar ini seperti contohnya, ya Nak Firna lagi ngapain tuh Nak? Perhatikan Bapak dulu ya. Puasa nazar itu puasa yang seperti apa? Siapa yang tahu? Contohnya? Masya Allah. Apakah Nak pernah melakukannya? Masya Allah. Itu betul sekali apa yang dikatakan Nak Firna. Itu adalah puasa nazar yang wajib dilakukan. Nah, kita lanjut. Puasa puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu apa saja yang anak-anak Bapak tahu? Apa lagi? Ya. 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 Yes, betul sekali. Kita beri plus dulu, Nak Melta. Ya. Nah, puasa haram yang seperti apa yang anak-anak ketahui? Puasa puasa yang dilakukan pada hari-hari lebaran. Misalnya hari raya puasa tuh. Idul Fitri. Puasa gitu Melisa. Itu nggak boleh ya. Sama seperti Idul Adha begitu juga, nggak boleh. Oke. Paham ya anak-anak Bapak semua? Nah, kita lanjut. Hikmah puasa. Nah, siapa yang mengetahui dari anak Bapak semua apa hikmah atau manfaat dari kita melakukan puasa ini? Siapa yang bisa menjabarkan? Angkat tangannya. Ya, Nak Firna. Apa tuh, Nak? Betul, Masya Allah. Betul. Masya Allah. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Nak Firna tadi. Yang lain ada lagi? Selain yang dikatakan Nak Firna? Ada? Oke, tidak ada. Nah, betul sekali. Ya, apa Nak Emil? Oh, betul sekali. Karena kita menahan diri ya. Menahan dari amarah. Gitu kan? Nah, agar kita terhindar dari sikap-sikap yang tidak baik. Maka itu kita harus sabar. Nah, kalau untuk fisik, apa yang dapat kita rasakan dari ketika berpuasa? Nah, betul. Wah, betul sekali Nak Firna. Ketika seseorang yang berpuasa itu otomatis berat badannya akan turun. Nah, bagus nih untuk yang teman-teman yang ingin diet. Kalau niatnya untuk menurunkan berat badan saja, itu akan dia dapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi seharusnya dia niatnya itu karena Allah, karena ibadah. Nah, sehat dan turun berat badan itu pasti akan mengikuti saja begitu, Emil. Nah, begitu. Ya, oke. Ya. Nah, Emil nggak boleh kita tunjuk-tunjuk teman ya. Nah, nggak boleh. Ya. Oke. Nah, Bapak ingin evaluasi terlebih dahulu sebelum Bapak tutup.
materi kita pada hari ini. Apa itu yang disebut dengan puasa? Ya. Ya, hukum puasa ada berapa? Apa saja? Wajib, sunnah, haram. Betul sekali. Dalilnya terdapat pada Quran surah. Betul, Masya Allah. Sudah paham ya anak-anak Bapak semua? Ada pertanyaan? Nah, baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan pada Bapak mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Nah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi anak-anak semua.